Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nggih, kita lanjut kembali nggih, Bu. Nggih, baik. Yang belakang mboten berminat maju ke depan. Barangkali nanti masuk angin di sana, Bu. Nggih. Yang paling depan nanti saat praktek akan lebih bisa paham sepenuhnya, nggih. Nah, nggih. Baik, karena tadi sampun disepakati sesinya tidak kita pisah, nggih. Jadi setiap kita memahami sebuah kenakalan anak, kita langsung belajar pripun cara nyuwuknya, nggih. Nah, nggih. Sekarang saya gabungkan antara problem yang pertama, yaitu ketika kita ngajar di TPQ, ada saja di antara sekian puluh, sekian ratus anak itu salah satu atau beberapa di antaranya itu yang usil banget, nggak pernah bikin teman-temannya itu tenang belajarnya. Ada yang jundu temannya, ada yang suka jewet, mukul, nendang temannya, ada yang suka ngambil bukunya teman disobek-sobek, ada yang ngidoni kancane. Nah, itu di masa dulu ketika generasi saya itu ngaji ke segenerasinya Ustadz Saiful tadi, itu tidak dianggap sesuatu yang bahaya. Dulu nggak kenal yang namanya bully temannya gitu, nggak ada. Tapi sekarang tersakiti sedikit saja orang tua sudah komplain gitu, nggih. Sudah protes. Nah, untuk itulah kita sebagai guru kita harus terampil pripun nangani kalau sampai kejadian ada santri kita, bahkan mungkin anak kita yang senengannya tukaran aja jenengan adiknya, bikin adiknya rumit aja di rumah, nangis terus tiap hari. Nah, nanti masuk bahasan ini. Yang kedua, nanti kita gabungkan dengan kenakalan yang santri itu lemot belajarnya, diajari anak kita tuh susah nyambungnya, cenderung minder. Anaknya itu minderan, nggak bisa serawung sama teman-temannya, dan orangnya dingin, gampang cuek anak kita yang kali ini. Nah, mohon diperhatikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nggih, Ustadz, Ustadzah sedanten. Yang pertama, setelah ini jenengan akan mengalami sebuah banyak perubahan pola pikir. Kalau bisa memahami kaidah psikologi ini dengan baik, nanti lihat anaknya nakal, lihat santrinya nakal, itu pun boten uring-uringan sama sekali, karena sampun bisa memahami kaidah berharga ini. Nah, ini contoh ya. Ini jenengan bayangkan setiap anak kita itu di dalam dirinya ada tabung psikis. Jadi katakanlah ini tabung ada di dalam diri saya. Tabung psikis ini Allah ciptakan untuk menampung beban psikologi selama kita hidup. Di sekolah misalnya, nggih, misal tabung psikis saya itu mampu nampungnya 5 giga. Susah memahami giga, nggih, 5 liter lah. 5 liter. Nah, saya di sekolah, anak kita di sekolah, itu permennya diambil temannya. Nggak bisa bales, nggak wani bales, dipendem di sini. Nah, mendem mangkel karena permen diambil teman itu masuk di sini 1 giga atau 1 liter. Nanti sama gurunya, ayo maju ngerjakan matematika atau apa, nggak bisa. Kamu itu nggak pernah bisa kalau diajari gini. Udah, kamu berdiri di depan pakai 1 kaki. Nah, itu sudah malu, marah, tapi nggak berani bales gurunya. Terpendam lagi di sini. Katakanlah ini sudah tersakiti agak berat anak kita, 2 giga atau 2 liter. Berarti ini tadi pun isi berapa? 3. Sisa pinten? 2 ya, sing sik kosong 2. Nanti sepulang dari sekolah sudah dipares gurunya, sampai rumah umiknya masak, nggak tahu HP-nya diambil. Langsung apa yang dibuka, Bu? Napa, Ustaz? Mobile Legend, nggih, Minecraft, napa malih? FIFA. Nah, TikTok. Nggih, lihat YouTube, Upin Ipin. Nah, udah pulang sekolah belum cuci tangan, cuci kaki, langsung pakai HP-nya umiknya. Sama umiknya tahu, "Loh, lihatin Ais, kamu itu udah dibilangin berkali-kali, nggak usah lama-lama, mbok ya cuci tangan, cuci kaki, maem dulu, langsung HP-an. Kamu itu loh Ais."
pupune sampai biru. Niku pinten giga? 2 giga, wis penuh nggih. Tabung psikisnya 5 giga. Ini perumpamaan. 5 giga pun luka batin, trauma, rasa kecewa, marah pun tersimpan penuh. Nah, sudah masuk malam, abinya pulang kerja capek-capek, lihat anaknya mainan nggak dibersihkan, geletaan di mana-mana. Abinya masuk rumah, marah. Mat, kamu udah dibilangin berapa kali kalau habis mainan dirapikan. Gini tuh lihatin, kotor semua rumahnya. Langsung ditempeling sama abinya, atau mungkin dikata-katain kasar, di label-label negatif. Kamu itu males, Mat. No, itu label negatif. Langsung dicetot, ditempeling, dijundu sama abinya. Pun masuk lagi 2 giga. Berarti bebannya sudah 7 giga. Tabungnya cuma ada kapasitasnya 5 giga. Nah, 2 yang enggak bagian tempat kemana? 2 yang enggak kebagian tempat teng pundi? Nah, tumpah. Nah, dalam ilmu kejiwaan, kalau beban tabung psikis ini sudah tidak lagi mampu menampung beban psikis, rasa kecewa, berat, frustasi, amarah yang tidak dikeluarkan. Nah, kalau tabungnya hanya 5 giga, bebannya sudah 7 giga. Nah, 2 giga yang tidak tertampung itu tumpah. Tumpahnya bisa keluar, tumpahnya bisa ke dalam. Kalau tumpah keluar, anaknya jadi agresif, suka nakalin adiknya, usil sama adiknya, suka misui temannya, suka banggel orang tuanya, suka nyaduk temannya, suka membuli temannya. Nah, itu adalah tumpahan beban yang tidak lagi ada tempatnya di otak anak kita. No, pun mulai ngeh nggih, mulai harus paham. Itu hanyalah ekspresi dari tumpahan yang nggak ada lagi tampungannya di dalam. Sehingga sekarang kalau nanti, ayo dibaca, mau saja. Loh, kamu itu ngaji di sini ben pinter, sini, mau lewari mainan nggak terkendali. Tuh, tole itu sudah mulai penuh. Itu tumpahannya banggalkan jenengan itu. Nah, ayo habis pulang sekolah ndang ini mau apa? Langsung dolen nang warkop ambek kancane. Tuh. Pulang-pulang garai adike. Nah, itu tumpah keluar. Pun harus dipahami kalau mulai lihat anak nakal, anak usil, anak banggel, anak wani, itu adalah ekspresi dari tumpahannya. Nah, terus jenengan mesti ada yang komplain. Enggak Ustadz, anak saya itu Masya Allah, saya itu sering kasar, saya sering cetot, anaknya itu mau wanut gitu. Mendel mawon, mau weneng anak Ustadz, mau wanut mawon. Ada yang begitu Pak Ustadz? Ibu wonten santri atau anak yang seperti itu, pun dikasari, pun dicetot, tapi mendel, senyum, tetap santun, mboten bully kancane, mboten nakal, wonten? Nah, seneng mboten nek punya anak dan santri begini? Seneng? Kalau saya seneng, karena dominan sekitar 30% pasien anak yang datang ke klinik recovery mental kita justru kasus yang ini. Itu cirinya tumpah ke dalam, Bu. Pak, tumpah ke dalam. Tumpah ke dalam itu apa? Nggak ada sebab yang jelas asam lambungnya kambuh. Nggak ada sebab yang jelas alergi gatal-gatal tanpa ada apa. Nggak alergi air yang kotor di pondok, sudah seperti itu. Nanti sakitnya periodik. Ustadz, anak saya itu sebulan sehat, seminggu ngamar. Sebulan sehat, seminggu ngamar. Tuh, itu tumpah ke dalam, Bu. Nah, anaknya nggak jadi agresif, nggak marahin temannya, nggak misui temannya, nggak ganggu adiknya, ditahan, dibatin. Makanya namanya luka batin. Tapi di dalam grogoti banget. Kalau tilem gero-gero, senengane mimpi buruk. Nek tilem nembeh enak cekekal, jingkat-jingkat. Nah, yo hati-hati. Ini yang namanya psikosomatis, keadaan beban pikiran yang aslinya sudah overload, tidak mampu lagi ditampung, juga tidak berani mengeluarkannya, nyakiti teman-temannya, rasa mangkalnya itu tumpah ke dalam. Pukulan gak waras-waras,
ubanen terlalu dini. Bapak-bapak hati-hati, pikun dini itu bahaya banget tuh. Itu mesti tumpah ke dalam. Lihat Bu, kalau bapaknya di rumah itu nek sare gero-gero, insomnia, susah tidurnya, terus mimpi buruk. Ustadz, saya minta tolong, saya diruqyah. Lah kenapa? Saya kena sihir. Loh, kok sakit Pak? Nggih, seminggu terakhir itu saya mimpi dililit ular, dikejar-kejar harimau, bahkan kemarin Ustadz mimpi tsunami. Nah, katanya peruqyah saya kena sihir. Nah, setelah kita diagnosa non medisnya, diagnosa psikisnya, kita nggak menemukan satupun indikasi sihir. Ternyata ketahuan pada saat kita lakukan diagnosa luka batin, di dalam itu ada ketakutan yang luar biasa. Orang kalau takut luar biasa tapi tidak tumpah keluar, itu akan mewujud dalam mimpi, akan muncul sosok apa yang paling ditakuti saat kehidupan nyata. Bapak ini takut ular, maka bosnya yang di kantor sering nekan-nekan, deadline-mu harus selesai, kalau enggak kamu tak pecat. Ketakutan, bosnya muncul dalam mimpi dalam bentuk harimau, ular. Nah, langsung kita lakukan detox untuk membersihkan batin jiwanya tadi. Nah, kemungkinan sampai rumah dimarah-marahin lagi istrinya, katanya begitu. Kamu itu laki-laki kerja dimarahin tok SP, dikasih SP sampai 3. Nah, orang ini takut sama istrinya, dan takut sama istrinya muncul dalam mimpinya dalam bentuk tsunami besar. Noh, jangan tertawa. Yang tertawa berarti mengalami. Ngapunten guyon. Nah, itu true story, kenyataan. Jadi hati-hati kalau ada anak yang dimarahin mendel mawon, diem aja, itu nanti tumpah ke dalam, dandaninya susah. Ya. Nah, itu kasus yang pertama. Kalau jumpai santri-santri kita nakal di langgar di masjid yang kita kelola, anak-anak kita nakal di rumah, ayo didiagnosa dari sisi yang pertama ini. Berarti itu hanyalah ekspresi dari tabungnya sing sampun penuh, tidak jenengan kuras, tidak paham hal ini, tumpahnya keluar dan bisa tumpah ke dalam. Nah, pun saged mulai tahu arah pembicaraannya nggih. Kalau ada anak nakal, ojo kesusu nyetot, itu hanya ngisi lagi ini nanti. Jenengan harus mulai paham. Makanya tadi disepakati di awal, kalau ada santri begedut, anak-anak yang nuwakal, tidak boleh muncul setelah paham ini, tidak boleh muncul amarahnya, malahan harus muncul kasihan, dielus-elus mature. Nah, itu berarti anak ini butuh pendekatan, butuh dikuras biar tidak terus tumpah. Nah, sekarang kaidah yang kedua ketika jumpai anak nakalnya kebacut. Misal ini adalah minuman Sprite, Fanta, Coca-Cola. Kalau misalnya ini ada isinya penuh, saya kocok, betul saya kocok, terus kemudian saya buka, jas, apa yang terjadi? Lah, tuh, kalau sudah terlalu lama anak-anak itu ngempet mangkel ke ibuke, ngempet mangkel ke ustadahnya, begitu ada kesempatan lubang sedikit saja, langsung meledaknya itu beda. Contoh ya, ini contoh supaya panjenengan paham. Saya nggak ngomong anak-anak dulu, ngomong ke kita, saya, panjenengan dan bapak-bapak. Ada kalanya anak-anak kita itu nakali cuma ngegime itu kebacut, kelamaan 2 jam nggak selesai-selesai. Biasanya jenengan saya kan mau marah-marah. Kamu itu Mat sudah dikasih kesempatan malah dimanfaatkan 2 jam ini sudah asar, kamu nggak juga selesai, nggak ke masjid, nggak ngaji. Kamu kemarin juga gitu, nggak belajar. Padahal salahnya Ahmad cuma ngegame, merowantak. Kemarin kamu itu Mat sudah nggak belajar, kamu dimarahin di sekolah, ibu dipanggil. Lah kemarin lusa kamu juga ngambil barangnya temenmu, dan kamu kalau kerja itu nggak terengginas Mat, kelemak kayak bapakmu, wes dasar wong Solo, misal gitu enggak ya. Nah, coba bayangin, Mamat nakali cuma 2, ngegame kesuwen mawon, tapi jenengan marahnya skornya 8, nakali 2, marahnya 8, dari mana 6 lebihannya ini?
Itu adalah ekspresi yang jenengan tumpahkan ke mamat yang nakal. Ekspresi gak diwau bojone tumpah nang mamat. Ekspresi rame ambek mertua tumpah nang mamat. Ekspresi diuber-uber dep kolektor tumpah nang mamat. Jengkel arisan gak jedul-jedul tumpah ke mamat. Jane sing diterapi itu mamat yang jenengan toh, Bu. Nek sing guyune renyah berarti paham. Berarti mulai wis ora iso muring-muring. Karena paham banget apa psikologi kejiwaan anak yang nakal. Ya, betul. Saya punya teman bukan di yayasan sini, itu kalau rapat beliau itu punya pendapat. Baiknya sekolah itu begini loh, mengarah ke kanan. Ada temannya nggak setuju, enggak, pendapatmu itu salah, harusnya ke kiri karena kamu itu begini. Itu nggak betul. Nah, ketika dibantah orangnya nggak pernah bisa balas, diam gitu ya. Mesti besoknya nggak masuk 2 hari itu. Nggak sakit, drop panas, sesek gitu. Mesti kalau ada nggak cocok, tumpahnya ke dalam. Nah, kayak gitu, hati-hati. Nggih, ngapunten Bagong. Ya, supaya panjenengan dan saya ngelilir, sadar mulai sekarang ayo berbeda nih. Kalau mendekati anak-anak santri kita yang nakal, jangan gegabah. Itu hanya tumpahan. Kita hanya perlu datang, katanya ibu tadi ngelus-ngelus, supaya yang tumpah ini ndang tumpah, yang masih terisi dikuras biar kosong. Nanti kalau jiwanya sampun bebannya kosong, jiwanya longgar, mbok yo dicetot ibuke, mbok yo dipisui bapak, dia itu lapang aja guyang-guyung enggak. Karena masih longgar tabungnya ini. Nah, oke. Paham nggih? Nah, itu kenakalan pertama. Nanti setelah ini ayo kita oncai cara penanganannya. Sebelum itu tadi saya gabungkan ya kepada kenakalan yang kedua, yaitu ketika ada salah satu anak kita, santri kita belajar itu lemot banget. Wangel, nah hafalan misalnya ya, ayo Umi baca 5 kali, nanti setelah itu kamu ya dibaca ayat pertama, diulangi 5 kali. Ayo sekarang Ais, Mbak Ais, nggak nyantol sama sekali. Udah gitu, sik sabar Ustadzah ya, nanti diulangi 20 kali, sik gak nyantol, mulai Ais, kamu dikasih sarapan apa sama umimu? Nah, mulai kayak gitu, telo ya kayak gini nih, tulalit misalnya, udah tumpah. Nah, itu. Nah, sekarang kalau ketemu anak lemot begitu, dingin, minder, terus nggak bisa bahagia, acuh, hidupnya negatif aja, dikasih kopi dikira sianida. Nah, gitu ya. Itu ciri di problem yang kedua ini. Nah, jenengan titeni nggih, ketika ada seseorang yang sudah tidak lagi bisa menghargai dirinya seperti kasus tadi, dia itu merasa dirinya nggak berharga lagi, itu efeknya kayak gitu perilakunya anak-anak nanti nggih. Nah, sekarang panjenengan perhatikan, misal ya ini contoh, ketika diantara bapak sama ibu marahnya yang meledak-ledak seperti tadi yang saya contohkan ya, misalnya, Mat, kamu itu nggak bisa ngerti-ngerti, Mat. Umikmu ini sampai malu dipanggil berkali-kali sama ustadzamu di TPQ. Kamu nggak pernah bisa nambah hafalan, baca gini aja nggak bisa. Kamu itu gimana sih, Mat? Bikin malu, dicowetot kayak gitu sambil pusing. Kalau kamu sudah seperti ini, kamu kelihatan nggak kayak adikmu itu loh, pinter, manut, nggak bikin umik malu gini. Kamu nih nggak bisa, sini sana, keluar sana. Misal, kalau naudzubillah jangan sampai begitu ya. Kalau seandainya mengalami seperti itu, panjenengan perhatikan, ini penting banget. Ketika mengalami anak diguncang dengan ledakan amarah ustadzahnya, ustadznya, orang tuanya seperti itu, perhatikan, ini ada ilmu saraf namanya ilmu neurologi. Ketika habis dimarahin jedar seperti itu, panjenengan hanya punya waktu 10 menit. Ingat, hanya punya waktu untuk hanya 10 menit. Kenapa seperti itu? Sel saraf namanya sel neuron, ilmunya namanya neurologi. Ketika seseorang habis dihajar dengan kata-kata yang kasar dan main fisik seperti itu,
Otaknya itu, saraf neuronnya itu memunculkan pertanyaan berkecamuk di otaknya anak. Itu hanya 10 menit. Apa yang berkecamuk? Pertanyaan apa yang dimuncul di benak anak, di otak anak ketika habis dimarahin habis-habisan gitu? Apa umiku sudah betul-betul tidak sayang ya sama aku kok sampai segitunya? Apa aku sudah betul-betul tidak diinginkan di rumah ini sampai abiku marah-marah seperti itu? Apa aku sudah tidak berharga lagi sampai ustadzahku marah-marah di depan teman-temanku? Itu terus 10 menit akan terus bermunculan sel neuronnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau sampai 10 menit belum juga mendapatkan jawabannya, maka langsung sel neuron tadi memunculkan kabel namanya sinaps. Kabel itu menyambungkan dengan sel neuron yang lain. Di situ dibuatlah sebuah kesimpulan. Oh iya, ternyata aku memang tidak lagi berharga di hadapan umiku. Oh iya, ternyata aku sudah tidak diinginkan lagi sama abiku. Oh betul, ternyata benar dugaanku. Ternyata ustadzahku, ustadzku, teman-temanku sudah tak menginginkan aku lagi ada di sini. Nah, ketika itu sudah tersambung kabel sinaps dengan neuron kesimpulan seperti itu, itulah titik awal anak-anak kita, santri kita tidak lagi merasa berharga kehidupannya. Sehingga ketika anak sudah tidak memandang dirinya berharga, jenengan titeni, wangel disuruh belajar. Belajar menurut ibunya itu penting, tapi buat anaknya, buat apa gue harus belajar? Aku sudah nggak berharga lagi, untuk apa semua ini? Diajak ke masjid susah, diajak ke majelis taklim susah. Itu ada harga dirinya yang sudah hancur. Efek dari dihancurkannya oleh kata-kata dan fisik abi, umi, dan guru-gurunya. Jangan kira ngukum anak di depan kelas itu kebanggaan. Itu titik awal kehancuran anak itu nanti. Kalau anak sudah menghancur harga dirinya, masa depannya pun hancur, baik urusan dunia maupun akhiratnya. Karena dia sudah menganggap kehidupan ini sudah tidak ada lagi artinya. Tidak ada lagi berharganya. Buat apa aku belajar? Buat apa aku ngaji? Buat apa aku manut sama umiku? Makanya pikirannya sudah tidak lagi mampu, siap untuk menerima ilmu apapun. Jadinya lemot belajarnya. Ya, ayo. Terus sekarang nyalahkan sinten kalau sudah nemukan anak dan santri-santri kita yang seperti itu. Jenengan terus omeli, nggak akan bisa berhasil. Nah, ayo sadar, ayo ngelilir. Ternyata semua pola tingkah nakal anak-anak kita, susah tuturane, angel sinaune, minder, merasa negatif, nggak ada kerentek. Umi, aku pengen nilaiku nanti bagus. Umi, cita-citaku aku pengen seperti ini. Umi, nggak ada lagi gairah ke sana. Nggak ada kerentek untuk menjadi orang besar di masa depan nanti. Karena harga dirinya sudah terlanjur hancur. Nah, pun saged kundur dari sini muring-muring ke anak-anak. Mau sampai sejauh mana anak jenengan seret ke lubang kehancuran ini? Saya itu sedih kalau ngomong seperti ini, Pak. Karena banyak kasus-kasus yang dibawa ke tempat kami itu akar masalahnya di sini. Semula orang tua muluk-muluk, terapi anak saya Ustadz, inti minta tolong di hipnoterapi, minta tolong dilakukan emotional freedom teknik atau apapun. Saya ingin anak saya sukses. Nah, setelah diagnosa menunjukkan gini, saya dudukkan. Lu maunya gimana? Maksud saya ke orang tua, bahasa kasarnya gitu. Jenengan yang menghancurkan anak, jenengan ingin saya yang menyalakan bara apinya lagi. Nah, yang paling saya suka ketika nangani kasus problematika anak, itu pasti akan menyeret habis-habisan orang tuanya untuk bertobat habis-habisan, memperbaiki pola asuhnya di masa lalu. Guru-guru, ustadz-ustadzah pun demikian. Nah, sekarang untuk dua penanganan kasus kenakalan ini gimana nih penanganannya? List yang pertama, jangan kehilangan momentum. Ketika kita khilaf, ya,
ketika kita khilaf marahin anak santri sampai seperti itu, jenengan jangan sampai telat dari 10 menit. Kalau sudah telat lewat 10 menit, kabel sinapsnya sudah terlanjur muncul, membuat sebuah asosiasi diriku tidak lagi berharga. Itu terlambat. Meskipun nanti kita ajarkan cara menangani yang terlanjur lewat 10 menit. Ustadz, saya marahin anak nggak cuma 10 menit Ustadz, sudah tahunan yang lalu, 5 tahun, 10 tahun. Makanya anaknya ketika remaja ngerokok ae teng warkop mawon, sudah nggak memandang kehidupan ini berharga. Itu awalnya. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika kita terlanjur khilaf memarahin anak dan santri kita dengan meledak-ledak tadi itu? Segerakan untuk minta maaf dengan alasan yang bisa dimaklumi anak. Ini kita belum yang terlambat, ini belum yang 10 menit nih, kita ngomong yang masih baru. Nah, ketika Abi sempat meledak pulang kerja capek marahin Ahmad seperti itu, langsung eling, ya Allah, kemarin sudah paham dari ilmu parenting di Al-Um, ternyata begitu. Langsung sadar, aku nggak pingin anakku hancur masa depannya, anakku hancur harga dirinya. Langsung datang ke Mamat, Mat, Abi betul-betul Mat, minta maaf sama Mamat ya nak. Abi betul-betul khilaf. Abi itu capek pulang kerja, terus lihat kamu nggak bisa nata seperti ini. Kamu memang salah Mat, tapi Abi sebenarnya nggak pantas banget marah sampai seperti itu nak. Abi minta maaf ya sayang, itu karena Abi capek pulang kerja nanti. Maafkan Abi ya nak. Abi sayang sama Mamat. Dicium. Nah, kalau sudah seperti itu, luka batinnya nggak jadi menjadi tersimpan di dalam memori jangka panjangnya hati. Bukan hanya minta maaf, tapi kasih alasan supaya Mamat bisa memaklumi. Oh iya ya, pantas abiku marah karena capek pulang kerja. Nah, seperti itu. Minta maaf dan dikasih alasan supaya Mamat, supaya Ais saged memahami kenapa abinya khilaf marah berlebihan kayak gitu. Saya ulangi, Ais, Umi minta maaf ya sayang, Umi terlalu berlebihan, memang kamu salah Ais, itu harus dilakukan, memang kamu salah, tapi sebenarnya Umi nggak harus seperti ini marah-marahnya ke kamu. Maafin Umi ya nak, tadi pulang dari kajian capek, lihat kamu berantakan, maafin Umi ya yang kalau marahnya berlebihan. Sini Ais, Umi sayang Ais. Itu nggak akan terjadi luka batin, kabel sinapsnya tidak jadi muncul karena dia sudah bisa memahami apa yang bikin umiknya marah dan umiknya sudah minta maaf. Lakukan itu, jangan pernah lebih dari 10 menit dari ledakan jenengan. Itu nanti nggak sampai menghancurkan harga dirinya Mamat atau Ais. Itu langkah pertama ketika kita meledak tumpah keluar ke anak ataupun santri kita. Nah sekarang ini salah satu oleh-oleh supaya panjenengan nanti bisa selalu ingat ternyata kenakalan yang muncul di diri anak kita, santri kita itu bukan dari siapapun, itu dari kelalaian kita di masa lalu karena nggak eling sama dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba panjenengan ingat-ingat nggih kaidah ini. Apapun kalau Allah sampun matur demikian di dalam Al-Quran, kalau Rasulullah sampun wanti-wanti demikian di dalam hadis-hadisnya, itu harus selalu dieling-eling. Apapun yang Allah perintahkan, Rasulullah anjurkan, meskipun di otak kita belum bisa memahami alasannya dengan jelas, itu pasti di masa depan akan membawa kebaikan untuk istri, suami, dan anak-anak dan juga santri-santri kita. Sebaliknya, apapun yang Allah larang, apapun yang Rasulullah sudah wanti-wanti ojo melbunduk kene, nanti kalau kita ngeyel, ngotot, menerabas larangan itu, pasti di
di masa depan akan menimbulkan efek buruk untuk kehidupan dan keluarga kita. Coba panjenengan perhatikan. Ada salah satu dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjenengan bisa pirsani di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya nomor 1976. Rasulullah matur ngeten, laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin itu bitto'an, seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, walal-la'an, dan seorang mukmin itu juga bukan orang yang suka melaknat, walal fahish, dan bukan pula seorang mukmin itu suka berkata-kata dan bersikap keji, walal badi, dan seorang mukmin itu bukan orang yang suka berkata-kata dan berperilaku kasar. Satu lagi, kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dijelaskan di situ bahwasanya perawinya itu sikoh. Innallaha, sak temene Allah, sesungguhnya Allah yubghidul fahish, Allah itu benci orang-orang yang kalau berkata itu keji, al-badi, dan orang-orang yang kalau bertutur kata, kalau bersikap itu kasar. Nah, ini yang membuat kita semestinya bercermin, bukan demi kalau nanti nggak pulang dari sini, ya Allah, aku pingin nanti mulai pulang dari sini lembut, sayang sama anak-anakku, sama santri-santriku, supaya mereka nanti jadi anak yang baik, supaya suamiku lebih sayang. No, bukan karena itu. Murni yang berangkat karena motivasi keimanan. Ya Allah, ternyata Engkau benci kalau perangiku suka mencela, suka melaknat, suka marah-marah, suka kasar. Ternyata Engkau benci, ya Allah. Saya nggak tahu umur ini sampai sejauh mana. Maka di sisa umurku ini, ya Allah, hamba ingin menjadi orang belajar ingin menjadi orang yang lembut, yang lebih sayang menghadapi anak-anakku, ya Allah, supaya Engkau ridho. Ini motivasi yang harus muncul. Nanti jenengan kalau motivasinya ikhlas lillahi ta'ala seperti ini, Allah yang akan menggerakkan, merubah hati santri-santri kita, anak-anak kita, membalik hatinya sehingga lebih mudah menerima nasihat-nasihat kita. Nah, kalau jenengan motivasi berubahnya ingin jadi lembut, ingin jadi kalem, itu supaya anak dan santri kita berubah, nanti kecewa, sudah jenengan lembuti, jenengan sayangi, jenengan kalem, ternyata tetap melunat, tetap begedut. Oh, njane awakmu iku delon ibumu iku wis berusaha sabar, awakmu kok pancet ae, muring-muring maneh. Karena jenengan berubahnya ndak ikhlas lillahi ta'ala, tapi demi anak, demi suami, demi santri, demi umat, ndak. Nggih, ayo sama-sama kita belajar. Pun nggih mulai saged dipahami nggih pundur saking mriki. Ayo lebih belajar untuk sabar, telaten, lembut, kalem sama anak-anak kita, sama santri-santri kita. Pun itu terapi yang pertama tadi, ketika kita meledak, ingat jangan sampai lebih dari 10 menit, harus dinetralkan dengan meminta maaf yang tulus dan memberikan penjelasan supaya anak bisa memahami kenapa tadi ustadzahnya marah, kenapa tadi umiknya marah, kenapa tadi ustadznya marah. Nah, sekarang kalau kita nangani tadi nggih, nangani anak yang suka bully, terus kemudian rewame ae, golek perkara, bikin gaduh, baik santri maupun anak kita, ingat pesan saya nggih Bu, jangan lakukan terapi ini di depan umum, di depan anak-anak yang lain. Jangan. Nggih, jangan malah menghancurkan anak harga dirinya di depan teman-temannya. Di rumah nggih ngeten, misalnya kakak lagi nakal, nggih, jangan marahin kakak di depan adiknya. Hancur nanti perasaannya. Nggih. Lakukan secara personal. Ajak masuk ke dapur, ajak si kakak masuk di kamar, ajak di ruang makan. Kalau di musola gini, diajak ke ruang kantor, diajak ke kelas sebelah, ngeten. Lakukan secara personal, jangan dilakukan di depan umum. Nah,
Saya ajari caranya ya. Mana tadi si kakak tadi? Saya pengen praktek nih. Masa saya harus praktek sama ibu-ibu? Apalagi sama ustadz-ustadz. Sok kualat nanti saya. Boleh? Ada ini tadi Ananda ini. Nanti kalau saya praktek sendirian dikira kesurupan nanti ngomong dewe. Ada adik tadi. Saya punya hadiah nih kalau mau nemani ustadz di depan. Boten purun. Oh ya sudah, jangan dipaksakan nanti jadi luka batin. Oh, jadi dipanggilkan, masya Allah, nggih. Jadi ini nanti saya mau sharing ke jenengan, nggih. Saya punya satu cara bagaimana marah yang efektif, yang cuma 1 menit itu bisa merubah anak sangat cepat dan permanen. Besok ora dulangi maneh kenakalane. Jadi saya kali ini akan membuat praktek nggih, bagaimana orang tua atau guru marah ke santri, marah ke anak cuma 1 menit tapi efeknya dahsyat. Insya Allah anak langsung manut dan bersifat permanen. Besoknya tidak mengulang lagi. Wah, masya Allah. Sini sayang, duduk sini sayang. Nggih, duduk sini. Masya Allah, alhamdulillah. Ini yang saya seneng nggih, karena saya nggak ngomong dewe nanti nggih ya. Nggih, biar kenal nih, ada guru-guru hebat di sini, ada ustadz-ustadz hebat di sini. Ini anak Anda yang cantik ini namanya siapa? Naila. Namanya? Naila. Namanya Mbak Naila. Mbak Naila kelas berapa sekarang? Kelas 4, nggih. Oh, ada sendiri. Baik Mbak Naila, Ustadz boleh minta tolong ya. Nanti di sini Mbak Naila hanya nemani Ustadz kok, nggak ngapa-ngapain ya. Nanti supaya bunda-bunda yang hebat ini sama guru-guru kita yang hebat pulang bisa praktek nggih. Tapi nanti Ustadz umpama praktek marah ke Mbak Naila jangan dimasukkan hati ya. Jangan dimasukkan hati, nanti madul ke bundanya. Aku tadi dimarahin sakit sekali gitu ya. Enggak, ini cuman guyon ya, cuma praktek ya. Nanti Ustadz nggak marah sungguhan ke Mbak Naila nggih. Nah, mau hadiah? Oh, nggih. Mbak Naila mau nemani sampai akhir di sini ya. Kalau mau tak kasih 2 hadiahnya. Nah, ini Ustadz punya hadiah. Tenet. Mau? Nah, sekarang diterima dulu DP-nya. Nah, nanti ini kalau sudah selesai, ya nanti kalau dua-duanya pulang duluan nanti. Nggak apa-apa ya. Oke, baik. Itu hadiahnya untuk Mbak Naila yang bersedia nemani Ustadz di depan ini, nggih. Nggih, baik. Ini caranya, nggih. Kalau panjenengan jumpai kenakalan santri, kenakalan anak, saya ajari cara marah 1 menit tapi dahsyat efeknya. Contohnya apa? Nakal apa nih anak kita? Ngegame, nggak mulai-mulai atau apa yang kita praktekkan? Game. Baik, ini misal Naila ini adalah putri saya nggih. Nggih, keleresan saya belum dikaruniai gendong cewek sejauh ini nggih, 3-3-nya masih cowok. Ini pertama ini Mbak Naila ini nggih. Baik, ini misalnya putri saya Naila ini sampun sepakat sama saya abinya kalau ngegame itu hanya misalnya belajar mantun maghrib, isya jeda sholat, nanti jam 8:30, jam 9 sudah selesai belajar nggih. Nah, janjian saya sama Naila, boleh Naila ngegame Mobile Legend atau Minecraft atau lain, mulainya jam 9, tapi jam 9:30 sudah selesai. Itu janjian saya sama Naila. Nah, tapi Naila ini seminggu istiqomah, 2 minggu istiqomah, minggu ketiga karena saya capek ketiduran, Naila ngegame-nya jam 9, jam 10 pun belum selesai. Padahal harusnya janjiannya sepakatnya 9:30 sudah selesai. Naila jam 10 juga belum selesai ngegame-nya karena saya ketiduran capek. Nah, ini dipegang ya sayang ya. Anggap Naila lagi ngegame. Saya tahu bangun cari HP nggak ada, lihat Naila di kamar pakai HP saya, abinya ngegame sampai jam 10 belum juga selesai.
Nah, apa yang biasa ibu lakukan sama bapak lakukan? No, delok entahlah, lagu itu ya. Nah, sekarang buang jauh-jauh, itu adalah orang tua zaman dulu. Nah, sekarang harus ngerti caranya, nggih. Ingat caranya seperti ini. Mbak Naila duduk ya, Nak ya. Misal ini Mbak Naila nge-game-nya di situ. Langsung orang tua, ibu atau bapak 1 menit itu terbagi menjadi 2 sesi. Marah yang pertama di 30 detik pertama, ibu harus berdiri, bapak harus berdiri. Naila, duduk sini kamu. Nah, hilangkan dulu sapaan nak, le, hilangkan dulu. Naila, udah, duduk sini kamu. Nah, itu berdiri, bapaknya, uminya berdiri, tunjukkan punya otoritas. Nah, duduk sini. Nah, kalau sudah seperti ini Naila, mulai lakukan marah. Hanya 30 detik yang pertama. Lakukan 30 detik ini hanya 2 hal. Ungkap perilakunya yang salah dan tunjukkan ekspresi jenengan. Caranya gini. Naila, duduk sini kamu. Duduk. Ketika Naila sudah duduk, Abi kecewa Naila. Abi pingin marah sama kamu. Abi kecewa. Nah, itu ungkapan perasaanku. Ungkapkan dengan jelas. Nah, kecewa atas apa? Kamu hari ini sudah melanggar kesepakatan sama Abi. Harusnya nge-game hanya sampai setengah 10. Lihat, ini jam 10 kamu belum juga selesai. Nah, yang diungkap perilaku salahnya. Bukan Naila, kamu itu nakale. Nggak boleh. Menghancurkan harga diri anak, melabel negatif, nggak boleh. Yang diungkap perilaku salahnya. Ingat, hanya 30 detik dibagi 2 sesi. Sesi pertama, ungkapkan perasaan ibu. Naila, Abi pingin marah sebenarnya. Abi itu sedih lihat kamu. Abi itu kecewa lihat kamu nak. Ungkapkan perasaan 15 detik pertama. 15 detik kedua, kamu hari ini sudah melanggar kesepakatan sama Abi. Nge-game yang harusnya sampai setengah 10. Lihat, ini jam 10 kamu juga belum selesai. Pun, tahan. Tidak boleh dilanjutkan. Kalau dari risetnya 1 menit lebih dikit sudah nggak berhasil teknik ini. Nggak boleh, jangan kan 5 menit. Naila kamu tuh gini-gini. Udah, tinggalkan, tahan lisan. Nah, ketika sudah 30 detik, pastikan Naila tahu jedanya. Jadi ketika gini tadi, Naila, Abi itu kecewa sama kamu nak. Abi pingin marah sebenarnya sama kamu. Sedih lihat kamu hari ini sudah melebihi jam kesepakatan kita. Harusnya setengah 10 selesai, lihat ini jam 10 kamu baru selesai. Berhenti, jeda, ambil nafas di depannya Naila. Harus, Naila biar tahu amban gede jenengan. Nek perlu sampai mik. Guyon, nggak perlu. Nah, ketika sudah jeda, berhenti. Nah, setelah itu duduk yang sama. Jenengan baik Naila berdiri atau duduk, pastikan jenengan punya tinggi yang sama jenengan Naila. Dan berdirinya kalau pas 30 detik pertama itu hadap-hadapan. Itu pertanda punya otoritas. Tapi 30 detik kedua, tingginya sama, duduknya harus bersampingan. Tidak boleh di depannya. Ini tetap bukan sahabat. 30 detik kedua posisikan dekat Naila, sejajar duduknya, tingginya hampir sama. Nah, ketika terus pegang. Belum balik toh? Saya masih boleh pegang berarti enggak ya? Enggak. Nah, ketika 30 detik ketiga pegang Naila atau panggil kesayangannya biasa apa? Nah, Le, Naila sayang, begitu ya. Naila sayang, kamu masih ingat enggak? Ini ingatkan kebaikan Naila di masa lalu. Naila, kamu ingat enggak kemarin-kemarin ketika kamu nge-game-nya cukup sampai setengah 10, kamu masih sempat nemani adikmu murojaah, kamu sempat bantuin Umi nyapu. Umi mana sih sayang yang nggak bangga kalau punya anak seperti Naila yang kemarin? Nah, ingat di 30 detik kedua, pertama ungkapkan kebaikan Naila di kemarin Naila itu kalau misalnya nge-game-nya hanya sampai setengah 10, dia masih sempat nemani adiknya murojaah, masih sempat bantuin nyapu rumah, ngerapikan rumah sebelum bobo. Nah, ungkap itu. Terus puji, ungkap kebaikannya,
puji kebaikannya. Contohnya tadi, Naila sayang, masih ingat enggak kemarin-kemarin ketika kamu nge-game-nya hanya sampai setengah 10, kamu masih bisa bantuin Umi masak, bersih-bersih, nemenin adikmu murojaah. Puji setelah itu. Umi mana sih sayang yang gak bangga punya Naila yang kemarin itu. Nah, setelah itu kasih harapan. Naila bisa jadi anak yang baik ya. Nggak usah nunggu jawaban, cukup kasih harapan. Naila bisa jadi anak yang baik ya sayang. Abi sayang sama Naila, kecup keningnya. Itu nanti akan terekam kuat di memori jangka panjangnya Naila. Setelah itu besok Naila akan selalu ingat. Setiap kali sudah jam setengah 10, alarm hatinya nyala. Abimu marah lo nanti, abimu kecewa lo lihat kamu lanjutin, abimu sedih lo, umikmu marah lo, umikmu kecewa lo nek kamu masih lanjut lebih dari setengah 10. Ditaruh. Nek kamu taruh alarm yang kedua, umikmu bangga, abimu akan bangga, kamu akan tetap disayang kayak kemarin. Udah, itu jadi alarm saklawase umi Naila hidup. Nek jenengan sik nuruti emosi, marahnya lebih dari 1 menit, risetnya mengatakan gagal. Karena itu tidak terekam sebagai sebuah nasihat yang menyejukkan, tapi terekam menjadi luka batin. Nah, pun saged carane muring-muring sakniki. Nanti nek santrine ruwame ae gaduh dipanggil sebentar. Mas, ikut Ustadz sebentar masuk kantor. Tunjukkan awal tegas, jangan ayo ke kantor ya, jangan. Untuk awal tunjukkan otoritas dulu. Ya. Paham ya? 1 menit bagaimana caranya tadi nggih? Yang pertama, ungkap perilaku salahnya, bukan menyakiti harga dirinya anak. Yang kedua, ekspresikan, abi kecewa nak lihat kamu seperti ini nak. Nah, kayak gitu. 30 menit yang kedua terbagi menjadi beberapa omongan. Yang pertama, ingatkan pada saat Ananda itu berbuat baik sebelum ini. Puji, banggakan. Setelah itu kasih harapan, bisa jadi anak baik ya Naila. Yang terakhir dikunci dengan abi sayang sama kamu. Sini, cium keningnya. Nah, sakit? Ya. Mau Naila? Oh belum, masih ada ya. Tunggu di sini. Nggih. Enggak sakit hati kan ya? Mboten, nggih. Mau dirubah rasa durian?